Pertanyaan pertama, prinsip menggambar ada titik-titik. Kamu perlu membuka halaman 7. Prinsip menggambar model ada 1. Komposisi, 1. B. Proporsi, C. Keseimbangan, D. Kesatuan. Kamu bisa menyimpulkan jawabannya ada berapa sampai halaman 10. Oke, bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan kedua, ada berapa macam bentuk komposisi? Kita balik lagi ke halaman 7. Komposisi, prinsip yang pertama yaitu komposisi. Komposisi ada 1. Komposisi simetris, 2. Komposisi asimetris, 3. Komposisi sentral. Kamu bisa menyimpulkan jawabannya ada berapa di halaman 8. Pertanyaan berikutnya, nomor 3 merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah disebut. Nah, di situ opsinya ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Kamu perlu melihat halaman 7, komposisi, B. Proporsi, C. Keseimbangan, D. Kesatuan. Kamu harus baca keempatnya. Mana yang menerangkan salah satunya yang ada di pertanyaan nomor 3 sampai halaman 10. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan, serta memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya, disebut komposisi. Balik lagi ke komposisi, ada di halaman 8. Jawabannya kamu harus membaca dari ketiga ini, komposisi simetriskah, komposisi asimetriskah, atau komposisi sentral. Baik, cukup mudah dipahami. Selanjutnya nomor 4. Nanti di form ini soalnya diacak, jadi setiap murid tidak menerima urutan nomor yang sama, tapi soalnya sama. Ada yang nama duluan, ada yang namanya terakhiran, ada yang namanya di tengah. Ya, bisa dipahami. Selanjutnya nomor 5. Benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya, namun masih memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda, disebut komposisi. Masih di halaman 8. Ada 3 macam komposisi. Kamu tadi sudah membaca, jadi bisa menyimpulkan bahwa jawaban nomor 5 antara komposisi simetris, asimetris, atau sentral. Sip. Nomor 6. Pusat perhatian benda terletak di tengah-tengah bidang gambar, disebut komposisi. Masih berkaitan dengan soal sebelumnya, ada di halaman 8. Jawabannya antara 3 pilihan, yaitu komposisi simetris, asimetris, atau komposisi sentral. Oke, berikutnya nomor 7. Perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati disebut. Di situ optionnya ada komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan. Kamu perlu mengingat dan memahami lagi. Ada di halaman 7 komposisi, proporsi, keseimbangan, halaman 9, dan halaman 10 kesatuan. Kamu harus membaca dan memahaminya. Tadi kamu sudah membaca, seharusnya bisa menjawabnya. Oke, berikutnya nomor 8. Keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan disebut.
masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jawabannya antara komposisi di halaman 7, proporsi keseimbangan halaman 9, dan kesatuan di halaman 10. Oke, berikutnya halaman nomor 9. Keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik disebut. Masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah jawabannya komposisi, proporsi, keseimbangan, atau kesatuan di halaman 10. Oke, pertanyaan 10. Udah sampai setengah ini pertanyaannya. Unsur-unsur dalam menggambar model ada. Kamu perlu membuka halaman 10. Pertanyaannya adalah unsur-unsur dalam menggambar model ada. Nah, ini jawabannya sangat jelas ya. Ada 5, 6, 7, atau 8. Halaman 10. Berikutnya soal nomor 11. Unsur menggambar model yang bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang disebut. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan unsur tadi. Unsur menggambar model yang berbentuk, biasanya saya membuat soal itu, soal sebelumnya berkaitan dengan soal sebelumnya. Jadi kalau nanti kamu soalnya nemu yang pas diacak dari nomor 1 sampai nomor 20, ada baiknya kamu melihat nomor 2 dulu. Nah, karena nomor 1 biasanya berkaitan dengan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya gitu. Hanya karena ini bentuknya online form, jadi memang sengaja diacak biar setiap murid susah untuk contekan gitu. Di situ pertanyaannya jelas ya. Kalau kamu buka di buku cetak nggak ada. Nah, di keterangan di atas kan saya kasih penjelasan, kamu bisa menambahkan dengan informasi internet. Nah, yang keterangan pertanyaan nomor 11 itu, kalau kamu nggak bisa membedakan antara garis, gelap, terang, bentuk, dan bidang sesuai option, kamu bisa buka internet. Ini di pause dulu. Oke, paham? Sip. Berikutnya nomor 12. Unsur menggambar model yang dibuat untuk memberikan kesan 3 dimensi disebut. Masih berhubungan dengan pertanyaan nomor 11. Optionnya antara garis, gelap, terang, bentuk, dan bidang. Kamu masih bisa menggunakan alternatif internet jika kamu tidak bisa membedakan keempatnya dan tidak ditemukan di buku ini. Baik, pertanyaan ke-13. Unsur menggambar model yang salah satu titik temu antara ruang dan massa disebut. Masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 11 dan 12. Membedakan antara garis, gelap, terang, bentuk, dan bidang. Kamu masih bisa menggunakan buku atau referensi yang lain, LKS milik kakak tingkat atau di mana, atau yang tercepat adalah menggunakan akses internet. Sebelumnya video ini di pause dulu. Seperti itu. Pertanyaan ke-14. Unsur menggambar model yang merupakan permukaan datar dan 2 dimensi disebut. Nah, ini juga masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Kamu bisa menggunakan fasilitas internet yang ada di handphonemu. Pertanyaan berikutnya nomor 15. Unsur menggambar model yang kualitas tertentu, tentu suatu permukaan yang timbul sebagai akibat dari struktur 3 dimensi dan juga merupakan unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa sebagai usaha untuk memberikan rasa tertentu pada permukaan bidang. Pada masih berkaitan antara pertanyaan sebelumnya, yaitu optionnya adalah garis, bentuk, bidang, tekstur. Kalau tidak ditemukan di buku ini, kamu bisa cek langsung di internet. Pertanyaan nomor 16. Pensil penghapus kertas, pensil warna, krayon, cat cair disebut. Nah, kamu perlu buka halaman 11 pada buku cetak. Nah, di sini ada pensil penghapus kertas,
pensil warna, krayon, dan lain-lain itu termasuk apa? Jawabannya ada di sini. Termasuk prinsipkah, unsur-unsur menggambar model, alat dan bahan, atau teknik menggambar model? Ada 4 option. Berikutnya nomor 17. Ada 6 tahap menggambar model. Mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan merupakan tahap. Oke, kita buka tahap menggambar model. Tahap menggambar model. Halaman 13. Ada 6, 1, 2, halaman 13 ya. 1, 2, buka halaman 14, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaan adalah mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar merupakan tahap ke. Kamu perlu baca ke 6-nya di halaman 13 dan 14. Pertanyaan 18, nomor 18. Masih berkaitan, ada 6 tahap menggambar model. Membuat sketsa yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk dan objek merupakan tahap menggambar model ke. Kamu balik lagi lihat di halaman 13 dan 14. Nomor 18 ini termasuk tahap ke berapa? Oke, nomor 19, 2 terakhir. Pertanyaannya ada 20 dan diacak, jangan bingung. Ada 6 tahap, masih berkaitan tahap menggambar model. Nah, memberikan kesan gelap terang itu termasuk tahap ke berapa? Jawabannya masih ada di halaman 13 dan 14. Tahap ke-1 kah, 2 kah, 3, 4, 5 atau 6? Dan ini pertanyaan terakhir. Ternyata masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Ada 6 tahap ini. Dan jawaban kamu bisa langsung kelihatan detik itu juga setelah kamu klik tombol kirim. Jadi tidak perlu menunggu waktu berhari-hari, berjam-jam. Langsung bisa saya dapatkan, langsung saya olah. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semoga sukses.